Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izinkan diri, saya Firman Sestiaji Braga, CPNS, Latsar Angkatan 14 dari kelompok 3. Mohon izin untuk membahas terkait masalah yang viral pada saat ini, khususnya di Bali, yaitu viral bule Inggris yang mencuri truk serta membuat onar di Bali, yang diperiksa kejiwaannya serta akan dilakukan pendeportasian setelah melakukannya pidana. Dari kami akan memberikan masing-masing pendapat serta akan disimpulkan, kemudian diberikan sebuah rekomendasi terkait apa yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama-tama akan diberikan pendapat oleh rekan saya, Renal Christian. Persilakan. Terima kasih rekan Firman untuk kesempatannya. Menanggapi dengan viralnya berita bule Inggris yang mencuri truk dan membuat onar di wilayah Bali, menurut saya sendiri ini adalah sebuah tindakan yang berbahaya dan juga sangat meresahkan masyarakat Indonesia khususnya. Karena WNA tersebut sebagai pendatang justru membuat stabilitas keamanan di Bali menjadi terganggu dan juga membahayakan masyarakat umum. Sehingga menurut saya ke depannya kita sebagai petugas imigrasi perlu melakukan pendeteksian secara dini terkait tujuan dan maksud kedatangan orang asing. Mungkin seperti itu rekan Firman. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan juga dari pendapat oleh rekan Zidan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan memaparkan pendapat saya. Jika dilihat dalam waktu kejadian, di tempat kejadiannya juga merusak banyak transportasi umum, juga truk ini juga menabrak transportasi umum dan juga palang pintu di bandara, menyebabkan kerugian juga bagi bandara dan juga menyebabkan keonaran, membuat masyarakat menjadi risih dan takut kepada keonaran dari bule Inggris tersebut. Mungkin bisa dilakukan oleh rekan Yoel Fernando. Terima kasih rekan Zidan. Jadi pendapat yang saya akan sampaikan terkait permasalahan ini adalah karena sudah pelayanan keimigrasian di TP sudah mengarah kepada pelayanan berbasis teknologi di mana warga negara asing dapat dengan mudah masuk melalui autogate dengan mengapply visa secara elektronik. Mungkin profiling yang dilakukan masih kurang sehingga peran dari seksi atau bidang dari pengawasan dan intelijen keimigrasian di sini sangat ditekankan, di mana pengawasan terhadap warga negara asing harus lebih diperketat, baik di wilayah terpencil maupun di tempat-tempat penginapan, sehingga tidak ada lagi warga negara asing yang membuat kerusuhan atau juga pencurian, baik itu kendaraan maupun hal-hal yang lain, sehingga sangat ditekankan pada seksi dan juga tugas dari pengawasan dan intelijen keimigrasian yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TP Ngular. Selanjutnya rekan Dedi Nanta dapat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Joel. Izin menanggapi ini terkait berita viral bule Inggris yang curi truk di Bali. Jadi menurut hemat saya bahwa mungkin fungsi imigrasi dalam hal selektif polisi itu akan lebih diketatkan kembali agar tidak terjadi seperti kejadian tersebut. Lalu mungkin untuk para wisatawan akan dibuatkan e-travel card untuk mempermudah pengawasan dari imigrasi maupun instansi terkait dalam pengawasan warga negara asing yang sedang berada di Indonesia, khususnya di Bali. Mungkin sekian tanggapan saya, bisa dilanjutkan oleh rekan Dion Chandra. Baik, terima kasih rekan Dedi Nanta. Izin ya, di sini saya juga mungkin sependapat pada rekan Yoel, di mana mungkin dikarenakan orang asing yang tinggal di sini mungkin sudah terlalu enak, yang memungkinkan ekonomi yang berada di negara mereka ataupun ekonomi yang di Indonesia ini sangat berbeda dari harga ataupun apapun. Jadi menurut saya mungkin penggunaan VOA ini bisa dievaluasi mungkin.
yang dimana kalau contohnya dia sudah extend puas sekali, mungkin dapat masuk lagi kembali setelah 3 bulan atau enggak 5 bulan. Jadi mereka datang ke sini hanya untuk memang tujuan berlibur, bukan untuk tinggal. Jadi sehingga kejadian-kejadian seperti ini yang bule-bule membuat onar ataupun apa, semakin kecil peluangnya bule tinggal yang membuat onar-onar begini. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih dari pendapat rekan Dion dan rekan-rekan lainnya. Mungkin bisa disimpulkan bahwasanya di Bali sendiri terjadi overtourism yang menciptakan tantangan besar bagi kami, petugas imigrasi khususnya, serta penegak hukum yang lainnya, dan masyarakat umum. Dan ini juga sebagai tantangan besar dalam mengontrol dan mengawasi aktivitas wisatawan asing di Pulau Bali. Hal ini tentu membuat sulit bagi pemerintah untuk mengatur jumlah perilaku turis asing yang akan datang. Fenomena ini pasti akan berdampak bagi lingkungan dan infrastruktur dan juga keamanan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan meningkatnya jumlah yang sangat banyak terkait warga negara asing, tentu tugas pengawasan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan strategi yang lebih canggih dan sistematis untuk mengelola dampak negatif dari peningkatan pariwisata di Bali. Maka dari itu bisa ditarik sebuah rekomendasi dari rekan-rekan melalui pendapat rekan-rekan kelompok 3, yang mana rekomendasi tersebut untuk menyikapi isu tersebut tentu sangat penting bagi pihak penegak hukum maupun pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah preventif dan yang efektif, serta tindakan proaktif untuk mengamankan wilayah, mengintensifkan kontrol terhadap warga negara asing yang datang, serta meningkatkan pengawasan lebih terhadap warga negara asing yang akan datang di Bali. Selain itu juga kolaborasi erat dengan warga sekitar juga dipromosikan untuk memastikan setiap insiden yang terjadi segera dilaporkan serta ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan keamanan dan ketertiban di Pulau Bali dapat dipertahankan, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian dari podcast serta diskusi kami terkait hal yang viral dengan masalah yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.